Selamat pagi, Shalom. Mari kita bawa hidup kita menyembah pada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau beri anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur untuk pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku benar firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati untuk pembicara yang akan menyampaikan benar firman Tuhan. Kiranya pengurapan pada Allah ada untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini apa kabar kita? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa mengalir atas setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan subtema ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Sekali lagi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat ke-12 Bapak Ibu Saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan besar dalam setiap kehidupan kita. Mengapa di Mazmur 90 ayat 12 ini ada bagi setiap kita? Ya, apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita? Ya, tentunya kita mempercayai bahwa Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan kita ini, pastinya ketika Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan itu sudah tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita untuk kita lewati, ya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakui bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan ini adalah pribadi yang sangat luar biasa, ya. Dia itu merupakan tempat kediaman bagi setiap hidup kita dan merupakan tempat pengharapan bagi setiap kita, ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal ke-90 ayat pertama sampai ayat yang kedua, judul perikopnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ya. Jadi di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana Musa abdi Allah itu, ia ini mempercayai, ya, bahwa Tuhan merupakan tempat perteduhan bagi dirinya, ya. Dan Musa Bapak Ibu Saudara menginginkan atau ingin membagikan akan kerinduannya bagi setiap kita, untuk kita dapat berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu merupakan tempat perteduhan, ya, tempat pengharapan bagi setiap kehidupan kita, tempat perteduhan kediaman daripada hidup kita. Jadi untuk kita mempergunakan hidup ini, untuk kita melakukan hal-hal yang ada dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengingat, ya, awal kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah Bapak Ibu Saudara, ya, dan pastinya itu tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ada roh Allah dalam diri kita. Jadi kita percaya ketika roh Allah itu ada dan mengalir dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan sempurna. Hidup kita ini akan sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, bagaimana hidup kita atau diri kita ini Bapak Ibu Saudara, ini sangat terbatas, ya. Memang kita diciptakan sesuai gambar dan rupa daripada Allah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita ingat
bahwa ketika dosa itu ada di dalam dunia ini dan bahkan kita mewarisi dosa keturunan Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi hidup di dalam kekekalan di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita ada di dalam dunia ini, maka kita harus belajar di dalam sekolah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara kita menginginkan bahwa di dalam sekolah kehidupan kita juga akan mendapatkan kelulusan ya, atau ijazah daripada kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tetapi bagaimana caranya agar setiap kita dapat memperoleh mahkota tersebut Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita harus menggunakan hidup kita ini sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi ketika kita menggunakan hidup kita ini tidak sesuai dengan kenyataan yang Tuhan inginkan, maka kita juga tidak akan dapat Bapak Ibu Saudara kita melihat akan kehendak daripada Tuhan itu dikerjakan dalam setiap kehidupan kita ya. Atau dengan kata lain, kita hidup dalam dunia ini ya sak hidup-hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kita hidup menurut kehendak hati kita sendiri, bukan menurut kehendak daripada Tuhan. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita untuk kita kembali kepada Tuhan dan kita menghitung setiap hari-hari kita dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana caranya agar setiap kita dapat menghitung hari-hari dalam hidup kita ini dengan hikmat daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara kita berbalik kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa Tuhan Allahmu Ia sangat pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita sembrono, jangan pernah kita seenaknya sendiri kita mempergunakan hidup kita ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempergunakan hidup kita sesuai dengan kemuliaan daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, maka hidup, jiwa dan hati kita itu akan disegarkan kembali oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita diperhadapkan untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak kita tahu bagaimana jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, ketika hikmat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Dan ketika keputusan yang kita ambil itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jiwa kita pun akan memperoleh kedamaian daripada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal ke-23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat mempergunakan setiap hari-hari dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita kembali di dalam jalan-jalan daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah melewati setiap kehidupan kita, mungkin belum sesuai dengan kehendak dan rancangan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita terus mau mengisi setiap kehidupan kita. Kita mau mengisi setiap hal-hal yang ada dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini tidak akan pernah bisa diputar kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau seperti kaset Bapak Ibu Saudara bisa diputar kembali ya. Tetapi kehidupan kita ini satu kali Bapak Ibu Saudara ya, tidak bisa diputar kembali. Jadi oleh sebab itu mungkin hari-hari kemarin Bapak Ibu Saudara sudah kita lewati, masih ada kesalahan, masih ada dosa yang kita kerjakan. Minta kepada Tuhan untuk Tuhan menuntun kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara, agar kita benar-benar dapat menghitung hari-hari dalam kehidupan kita ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hikmat inilah yang nantinya akan memimpin kita kepada jalan kepada Tuhan untuk kita dapat hidup sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika hidup kita ini kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan damai sejahtera itulah yang akan menjadi tujuan akhir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu ada mahkota yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, yang pastinya bagi setiap kita yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah kita mau terus minta hikmat daripada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk kita dapat menghitung hari-hari di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bagaimana setiap kami dituntut untuk kami dapat menghitung hari-hari kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami harus mempergunakannya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami dapat hidup sesuai dan sejalan dengan kehendak-Mu, agar hidup kami ini berkenan kepadamu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati urapi setiap kehidupan kami, biarlah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin.